Beberapa hari belakangan ramai pemberitaan tentang kasus dugaan kebocoran data dari sistem jaringan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kali ini pelaku peretasan dengan anonim Jimbo mengaku sudah mencuri ratusan juta data pribadi milik DPT. Lantas apa dampak potensial dari peretasan situs KPU ini? Kita bahas hal ini bersama dengan Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dari CISREC. Mas Pratama, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Sorry, rame ya, berisik ya. Baik, Mas Pratama, 2022 kita ingat ada dugaan Bjorka ya mencuri data penduduk dari website KPU juga sebanyak 105 juta. Sekarang ada lagi nih, Jimbo membobolnya 200 juta unique account dari DPT di KPU. Catatan Anda mengenai sistem siber dari KPU seperti apa? Kenapa mudah banget untuk diretas sistemnya? Ya, jadi sebenarnya datanya itu 252 juta data di KPU, tetapi ternyata banyak data-data yang kembar gitu. Setelah di cleansing, totalnya itu sekitar 204 juta 800 ribuan lah begitu. Jadi mirip dengan data DPT 2024. Nah, kami di CISREC sudah melakukan verifikasi data-data itu, ada sampel 500 ribu sampel gitu. Kita cek di sistemnya KPU dan ternyata memang valid gitu. Kita lihat ada yang di KPU Abu Dhabi, ada yang di TPS Abu Dhabi, TPS Singapura begitu, dengan lengkap dengan nomor TPS-nya begitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya melihat bahwa ini memang valid data DPT 2024 gitu. Tetapi untuk memastikannya memang KPU perlu melakukan digital forensik sehingga bisa diketahui data ini sebenarnya data yang diambil dari mana. Karena kalau kita lihat dari struktur datanya ya, kan kemarin Ketua KPU bilang bahwa KPU juga secara menurut undang-undang gitu juga memberikan share data DPT ini kepada stakeholder pemilu, termasuk partai politik, termasuk juga Bawaslu gitu. Tetapi yang saya ketahui data yang di-share oleh KPU tersebut bukan data yang full, artinya apa? Nomor NIK, nomor KK-nya itu di masking, di bintang-bintang gitu. Nah, data sampel yang diberikan oleh si Jimbo ini semuanya full, nomor NIK, nomor KK full gitu. Kemudian formatnya juga format data yang dicuri dari database gitu. Jadi data yang sekarang ini dijual itu kalau bisa saya katakan ini data yang pasti diambil dari KPU-nya gitu, bukan dari stakeholder-nya. Nah, kemudian kemarin juga ada pernyataan bahwa ya yang nyimpen data DPT lengkap itu bukan hanya KPU pusat, tetapi juga di KPU daerah gitu. Nah, di KPU daerah itu yang data yang disimpan mereka hanya jumlah DPT di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan 204 juta data itu nggak mungkin diambil dari KPU daerah gitu. Artinya apa? Harus telusuri ini di KPU pusat itu di sebelah mananya ini bocornya gitu. Nah, tadi ketika ditanyakan kenapa kok sistemnya ini KPU ini kok selalu terjadi masalah ketika ada event pemilu begitu, pilkada dan lain-lain. Kalau menurut saya mungkin ini ya, ini kurang belajar begitu bahwa KPU itu adalah lembaga strategis yang menjadi incaran bukan hanya orang Indonesia gitu, hacker-hacker Indonesia, tapi juga hacker-hacker di seluruh dunia begitu. Perkembangan teknologi itu semakin meningkat, teknologi peretasan itu semakin meningkat begitu. Nah, ketika KPU tidak menempatkan keamanan cyber itu menjadi prioritas, akhirnya akan banyak celah-celah keamanan yang tidak termonitor, yang akhirnya menjadi celah gitu, pintu para hacker ini untuk masuk begitu. Nah, caranya bagaimana ya? Ada misalkan sistemnya ternyata nggak terlalu kuat, sistem monitornya nggak terlalu kuat. Yang saya dengar kemarin KPU masih belum bisa menemukan gitu informasi di sensor yang mereka pasang adanya peretasan. Kalau menurut saya agak aneh. Kenapa? Data sebesar ini pasti ada anomalinya. Kalau KPU punya sistem yang benar, pasti ada termonitor itu data anomali traffic yang begitu banyaknya keluar. Ini nggak main-main loh, 252 juta data plus data-data yang lain begitu ya. Jadi sistemnya mungkin agak bermasalah untuk monitoringnya. Yang kedua adalah karena KPU punya banyak aplikasi gitu, saya nggak tahu apakah KPU melakukan assessment terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, karena semakin banyak code yang dibuat akan semakin banyak celah keamanan di sana. Nah, kalau aplikasinya tidak di assessment, misalkan silognya atau situngnya atau sirekapnya gitu, itu kalau tidak dicek dengan benar gitu, jangan-jangan ada celah keamanan di sana. Kemudian orang-orangnya, hacker itu pintu masuknya tidak hanya sistem, dia juga bisa menyasar orang dengan social engineering menggunakan phishing. Kalau orang-orang di KPU tidak terdidik untuk bisa melawan serangan phishing,
karena biasanya itu menggunakan cara-cara yang berhubungan dengan sosial kita. Misalkan Mbak Puspa dapat email dari direktur CNN gitu, kan pasti pengen buka kan, ya kan. Nah ini sama nih, ketika kita tidak belajar, terima email dari orang yang kita percaya, kemudian kita klik, ternyata isinya malware. Begitu isi malware, dia bisa menginfeksi seluruh sistem yang ada di KPU yang bisa digunakan untuk si hacker ini bisa masuk gitu. Atau misalkan juga dari insider threat. Insider threat itu dari mana? Orang dalam gitu. Atau dari vendor, atau dari siapapun yang punya hubungan dengan KPU dan punya akses terhadap sistem KPU. Nah ini harus dicari. Kenapa harus dicari, Mbak Puspa? Karena si hacker ini biasanya kalau masuk ke dalam suatu sistem, dia nggak hanya mencuri saja, nggak selesai dengan mencuri. Dia biasanya akan meletakkan backdoor gitu, bentuknya malware gitu, yang disimpan, diumpetin sama dia, yang membuat dia ini nanti bisa keluar masuk suka-suka dia gitu. Nah, kalau KPU ini dengan tim yang sekarang dibentuk, BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri, kemudian BIN, kemudian Kominfo, tidak bisa menemukan itu, bahaya. Kenapa? 2024 nanti ketika terjadi perhitungan hasil pemilu dan sistemnya masih ada celahnya, waduh, saya nggak kebayang ya kalau sampai datanya itu diganti gitu. Itu kemudian cacat dan lain-lain gitu. Pasti akan membuat gaduh gitu. Baik, artinya banyak sekali sebetulnya kemungkinan metode-metode yang dipergunakan oleh Jimbo ini, anonim Jimbo ini, untuk bisa mencuri masuk dari celah mana saja, dan ternyata BSSN, kemudian Kominfo, termasuk juga KPU belum bisa menganalisa celah mana yang dimasuki oleh hacker ini. Tapi kalau tadi Anda sedikit menyebutkan, Mas Pratama, sejauh mana kebocoran data ini kemudian dapat mempengaruhi integritas pemilihan umum dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilihan? Ya, yang pertama adalah data yang dicuri tersebut itu data-data valid gitu, sangat mudah digunakan untuk melakukan kampanye yang negatif. Maksudnya kampanye negatif apa? Kita ingat nggak di tahun 2016 ada kasus Cambridge Analytica di Amerika, pemilihan presiden Amerika saat itu, bagaimana perusahaan konsultan ini mencuri data dari Facebook, 61 juta data Facebook, kemudian digunakan untuk private campaigns. Dia mengirimkan kampanye-kampanye ke orang-orang yang memiliki data tersebut, yang sudah di-profiling, sehingga iklannya itu sesuai dengan preferensi masing-masing orang. Sehingga ketika misalkan kita suka traveling gitu, nanti akan ada iklan nih, kamu pilih presiden nomor sekian, karena nanti kalau dia menang, nanti akan ada tiket murah untuk pergi-pergi berwisata, akan ada subsidi tiket wisata dan lain-lain gitu. Tentu saja orang akan berpikir bahwa ini presiden pilihan saya nih gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Nah ini nanti bisa digunakan, apalagi ketika ini digabungkan dengan informasi-informasi data curian yang dulu-dulu dari PLN, BPJS Kesehatan, dari Telkom, dari Tokopedia, dari banyak yang sudah terjadi di Indonesia, itu akan menjadi data yang lengkap yang bisa digunakan untuk profiling orang-orang. Yang kedua, data ini juga bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Gitu. Kenapa? Sekarang ini banyak sekali orang-orang melakukan modus-modus penipuan menggunakan internet. Nah, dari mana mereka punya data itu? Ya dari kebocoran data ini. Kemarin kita ingat kan ada 400 orang masyarakat kita yang gara-gara ngeklik APK undangan gitu, semua saldo rekeningnya terkuras. Semua isi dompet digitalnya terkuras. Gitu. Dari mana kok si penjahat itu punya data ke target ini? Ya dari kebocoran data ini. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Haris itu, bahwa penyelenggara sistem elektronik yang jelas-jelas kedapatan sistemnya mengalami kebocoran data harus diproses gitu dengan sanksi yang tegas gitu. Nah, kita punya undang-undang PDP sebenarnya, undang-undang nomor 27 tahun 2022 begitu. Tapi sampai sekarang juga belum diaktifkan karena akan menunggu nanti 2 tahunnya di 2024, Oktober 2024. Padahal amanat undang-undang ini menyebutkan undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan gitu. Nah ini saya juga nggak tahu pemerintah Kominfo ini kenapa kok masih belum mengaktifkan undang-undang ini. Gitu. Oke, tapi Mas Pratama, kalau di pasarnya seberapa menggiurkan sebetulnya data-data profil masyarakat Indonesia yang mungkin sudah terjual begitu, 1,2 miliar rupiah yang dijual oleh akun anonim Jimbo ini? Mbak, ini data yang valuasinya itu sangat mahal sekali. 1,2 miliar itu murah loh. Kalau misalkan kita iseng gitu ya, kita beli nih 1,2 miliar gitu. Kemudian kita jual eceran nih, data-datanya itu ke misalkan calon bupati atau calon wali kota gitu, 500 aja. 500 orang aja mau beli, masing-masing kita jual 10 juta, udah 5 miliar kita dapatnya. Dan pasti mereka mau beli. Gitu. Kenapa?
karena ini enak banget dijadikan strategi pemenangan kampanye. Oke. Gitu. Karena kita bisa tahu orang mana di TPS mana, orang mana di TPS mana, orang ini di TPS ini berarti nggak usah diolah karena nggak mungkin kita menang, kita di TPS yang lain. Nah, orang ini harus kita banyak strateginya gara-gara ini gitu, ya kan? Nah, kemudian juga banyak orang-orang yang membutuhkan data-data orang Indonesia gitu. Dan ini akan dilahap pasti oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia gitu. Nah, kalau ditanya ada yang mau beli nggak? Banyak yang mau beli data-data seperti ini gitu. Setiap kebocoran data itu pasti ada yang beli, Mbak. Kalau nggak ada yang beli, Mbak, nggak akan ada tuh hacker-hacker yang nyuri data orang Indonesia kemudian dijual di marketplace jual beli data curian gitu. Ngapain bisa susah-susah dengan konsekuensi hukum tapi ternyata nggak laku gitu. Jadi artinya banyak sekali orang-orang yang memang mau beli data-data seperti ini. Oke, terakhir Mas Pratama, tadi kita sempat menghubungi pihak BSSN dan juga Kominfo, namun belum mendapatkan respon sampai saat ini untuk bergabung dalam dialog ini. Mungkin masih mengevaluasi begitu ya apa yang terjadi saat ini di KPU. Tapi apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Kemenkominfo, BSSN dan juga instansi terkait untuk mencegahlah serangan serupa di masa depan? Ya, kalau menurut saya langkah pertama adalah melakukan pemutusan akses terhadap semua sistem yang dicurigai dulu. Karena apa? Karena kalau nggak diputus, si hackernya masih punya akses ke dalam sistemnya KPU. Yang kedua, harus dilakukan audit forensik yang benar-benar menyeluruh begitu. Harus dicek benar dari mana si hackernya ini masuk, kemudian melakukan apa saja, data apa saja yang hilang begitu. Kemudian harus melakukan asesmen secara menyeluruh celah-celah pintu mana saja gitu yang masih terbuka yang nanti akan dimasukin oleh si hacker ini. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan. Ini penting sekali melakukan perbaikan, penutupan celah-celah, melakukan perbaikan aplikasi dan lain-lain begitu. Kemudian juga perlulah memiliki admin yang cukup tangguh lah gitu. Saya sudah habis pikir ya, gimana ceritanya gitu. Ada pencurian data sebesar ini gitu, tapi kok adminnya nggak ngerti. Kemudian juga proses untuk pengecekannya lama. Amanat undang-undang, tadi Pak Menkominfo udah bilang, amanat undang-undang 3 kali 24 jam, itu wajib hukumnya memberikan laporan kepada masyarakat gitu, yang data pribadinya itu bocor. Dan ada 500.000 data pribadi sampel gitu yang sudah diberikan kepada kita untuk dicek gitu. Apakah hanya 500.000 sampel? Ya enggak lah. Nggak mungkin hanya 500.000 sampel. Hacker kalau udah berhasil masuk ke dalam satu sistem, nggak mungkin dia ngambilnya separuh-separuh gitu. Pasti diambil semuanya nih data. Makanya si Jimbo ini bisa tahu dia jumlahnya 252 juta data gitu. Yang di-cleansing jadi 204 juta data. Kenapa kok dia ngasih 500.000 data gitu? Karena untuk meyakinkan pembelinya bahwa ini data-data yang valid, sah, data-data yang valid gitu. Iya gitu. Oleh karena itu Kominfo juga maksudnya KPU harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang datanya bocor gitu. Saya pikir nggak perlu malu ya, kalau memang terjadi kebocoran minta maaf aja, orang hukumnya juga masih belum ada gitu. Yang penting akui bahwa memang ini ada insiden begitu, kemudian segera lakukan langkah-langkah mitigasi, perkuat KPU. Kan kita semua pengen KPU ini kuat supaya nanti ketika terjadi peristiwa pemilu 2024, KPU ini bisa terjamin integritasnya, nggak ada yang ngotak-ngatik, nggak ada yang ngerubah, nggak ada yang rekayasa, nggak ada yang modifikasi. Kan kita mau masalah siapapun yang menang kan terserah gitu. Semuanya juga anak bangsa kita gitu ya kan, nggak ada harusnya masalah. bisa memperbaiki citra, memperbaiki kepercayaan publik lagi kepada KPU ya. Itu yang penting. Jangan sampai nanti publik merasa bahwa KPU ini nanti hasilnya rekayasa dan lain-lain. Nah, oleh karena itu harus dibuktikan sekarang gitu. Baik. Informasi ke masyarakat harus benar. Kita tunggu permintaan maafnya mungkin yang sepertinya agak mustahil begitu ya, pemerintah agak gengsi kalau minta maaf. Tapi kita lihat ini sudah 3 kali 24 jam, kita tahu hari pertama itu sejak pertama kampanye 28 November sampai sekarang juga masih belum bisa dievaluasi, belum bisa dipecahkan solusinya. Kita lihat nanti bagaimana kerja dari Kominfo, BSSN dan juga KPU mengenai kebocoran data ini. Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dari CISREC, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.